Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan pelaksanaan pretest tes intelijensia umum yang pertama. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Oke, di sini ada 20 soal. Seperti biasa, dengan poin benar yaitu 5, salah 0. Oke, masuk ke soal yang pertama, yaitu dengan analogi. Soal nomor 1, pedar. Apabila kita tinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedar itu mempunyai arti getir, tengik, atau tentang rasa dan bau, minyak kelapa, atau kesal hati, atau pedar dalam hati. Apabila kita tinjau dari opsi A, B, C, D, E, jawaban yang paling tepat adalah C ya, getir. Oke, lanjut soal nomor 2. Di sini ada dua kata yang menganalogikan suatu kalimat, singa dan rusa. Kalau misalkan kita buat dalam satu kalimat, kita bisa menggunakan kata membunuh. Atau kalau misalkan kita sambungkan, singa membunuh rusa. Jadi, analoginya atau persamaannya yaitu antiseptik membunuh kuman. Jawabannya D ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Di sini ada dua kata, yaitu rata dan mulus. Kalau misalkan kita buatkan dalam satu kalimat, yaitu rata sama dengan mulus. Oke, jadi kata analoginya atau sinonimnya yaitu bengkok sama dengan liku. Kalau pilihan yang opsi yang lainnya, perahu sama dengan tenggelam itu enggak berhubungan. Jari-jari itu tidak sama dengan lingkaran. Jari-jari itu bagian dari lingkaran. Kapak sama dengan pengasah, kurang tepat. Terjal sama dengan jurang, itu juga kurang tepat. Oke, jawabannya D. Lanjut soal nomor 5. Nomor 4, sorry. Tuan kaya membeli 50 ekor sapi senilai 600.000 per ekor. Dan 2 bulan kemudian membeli 25 ekor sapi seharga 560.000 per ekor. Jika tuan kaya menghendaki harga rata-rata sapinya 580.000 per ekor, berapakah harga per ekor yang harus dibayar untuk membeli 25 ekor sapi tambahan? Oke, untuk mencari rata-rata, kita harus mengetahui berapa total kita harus mengetahui berapa total harga dibagi dengan jumlah kuantitas atau dalam hal ini yaitu jumlah sapinya. Kalau misalkan kita masuk dalam pembahasan, di sini ada 50 ekor sapi dengan harga 600. Oke. Terus 25 sapi dengan harga 560.000. Terus sisanya 25 sapi dengan harga yang belum diketahui atau kita beri simbol P. Oke, dibagi dengan jumlah ekor sapi keseluruhan yaitu 100 ekor. Maka ditemukan sebuah persamaan seperti ini, teman-teman. Oke. Kalau misalkan kita turunkan dari 50 kali 600 ditambah 25 kali 560 ditambah 25 kali P per 100 ekor sama dengan adalah 44 juta plus 25 P dibagi 100 ekor sama dengan 580.000. Kita perkalikan
Kita kalikan silang ya. Di 100 ekor ini bisa kita coret dengan 2 nol di belakang 580. Oke. Sorry, bukan dicoret ya, tapi dikalikan. Ini 100-nya dikalikan 580 menjadi 58 juta. Setelah ini, dari 58 juta dengan 44 juta, ini bisa kita sederhanakan. Oke, coret-coret. Hasilnya adalah ini, 25P sama dengan 14 juta. 14 juta dari mana? 58 juta dikurangi 44 juta. Jadi 44 jutanya pindah sebelah kanan. Ini simbolnya plus, pindah sebelah kiri berarti min. 44 juta. Hasilnya adalah 25P sama dengan 14 juta. Atau P sama dengan 560.000 rupiah. Oke, jawabannya adalah D ya. Oke. Lanjut soal nomor 5. Hasil panen singkong Pak Sofyan adalah 7,5 ton. Sebanyak 305 kg dijual ke pasar dan 2,5 kuintal dibuat tape. Berapa kilogram singkong Pak Sofyan? Ini sebenarnya pengurangan biasa, cuma kita jadikan dalam satuan yang sama. Karena di sini opsinya adalah kilogram, kita jadikan semuanya dalam kilogram. 7,5 ton itu sama dengan 7.500 kg. 350 kg kita langsung kurangkan. 2,5 kuintal atau kita kalikan 100 untuk jadi kilogram, yaitu 250 kg. Hasilnya adalah 7.500 dikurangi 350 dikurangi 250. Hasilnya adalah 6.900 kg. Jawabannya adalah A. Oke. Untuk soal nomor 6, jika X sama dengan min 2 pangkat 6, oke, dan Y sama dengan min 8 pangkat 2, manakah pernyataan berikut yang benar? Kalau misalkan kita hitung manual, X itu min 2 dikali min 2, kali min 2, kali min 2, kali min 2, kali min 2. Sebanyak 6 kali ya. Hasilnya adalah 64. Kalau Y, kita kalikan yang dalam kurung dulu, yaitu 8 pangkat 2. 8 kali 8, atau hasilnya 64. Tapi di depannya ada simbol minus, jadi hasilnya min 64. Jadi hasilnya adalah X lebih besar daripada Y. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman jeli ya, setiap perkalian angka minus, sejumlah angka ganjil, jadi misalkan min 2, pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8, dan seterusnya, itu hasilnya adalah positif. Sedangkan yang Y itu, di depannya udah ada angka minus. Jadi otomatis, yang X itu positif, yang Y itu negatif, jadi otomatis X lebih besar daripada Y. Oke. Lanjut soal nomor 7. Apabila suatu bangun ruang balok memiliki perbandingan panjang, ini panjang ya, lebar dan tinggi adalah 10:3:2. Jika volume balok tersebut adalah 1.620 cm3, maka lebar balok tersebut adalah, oke teman-teman harus hafal ya untuk rumus balok, kubus, lingkaran, tabung, itu mungkin teman-teman harusnya sudah ada basic ketika SMP, SMA. Nah, di sini tinggal diterapkan aja teman-teman. Oke, untuk volume balok, itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Tapi di sini bentuknya bukan sentimeter atau dalam bentuk satuan panjang, tapi dalam bentuk satuan, dalam bentuk perbandingan, yaitu 10:3:2. Artinya, kalau misalkan kita tahu ya, dalam skala itu, kalau misalkan seperti ini, 1:1000, itu dibaca setiap 1 cm itu mewakili 1000 cm.
Nah, di sini juga seperti itu. Jadi 10 di sini mewakili berapa sentimeter, itu belum diketahui. Nah, untuk mencari itu sendiri, bisa kita gunakan simbol A, yaitu 10A kali 3A kali 2A. Hasilnya adalah 1620. Oke, kita turunkan 1620 sama dengan, ini dikalikan semua, 10A dikali 3A dikali 2A, hasilnya ada 60A pangkat 3. Jangan lupa, ini A-nya ada 3. Kalau perkalian, itu menghasilkan A sebanyak jumlah A yang dikalikan. Di sini ada 3A, berarti A pangkat 3. Beda halnya kalau misalkan penjumlahannya. Kalau penjumlahan, A di sini tidak menjadi pangkat, tapi bisa langsung dijumlahkan. Di sini dikalikan berarti A pangkat 3. Oke, 1620 dibagi 60, hasilnya ada 27. Sama dengan A pangkat 3. Berarti A adalah 3. Kenapa A sama dengan 3? Karena 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Jadi kalau misalkan ditanya, maka lebar balok tersebut adalah, perbandingan di sini adalah 3, sedangkan A sendiri adalah 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9 cm. Jawabannya C. Oke, untuk soal nomor 8. Seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85? Seperti soal yang sebelumnya, jadi kalau rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan nilai dibagi dengan kuantitas dari nilai tersebut. Dari sini yang ditanyakan berapa nilai yang dibutuhkan untuk menghasilkan rata-rata 85. Kalau misalkan kita tarik totalnya, yaitu 85 dikali 5, yaitu jumlah mata pelajaran, hasilnya adalah 425. 425 ini dikurangi dengan jumlah keempat nilai yang sudah diketahui, yaitu 91, ditambah 88, ditambah 86, ditambah 78. Hasilnya adalah, atau sisanya adalah 82, yaitu jawabannya D. Atau dengan kata lain, berapa sih jumlah nilai yang harus dikumpulkan untuk mencapai total nilai 425? Oke, jelas ya teman-teman. Untuk soal nomor 9, beberapa siswa menjalani ujian praktek olahraga lari. Budi berlari lebih cepat dari Ari, terus Indah berlari lebih lambat dari Dina, Sinta berlari lebih lambat daripada Ari, tidak ada yang berlari dengan kecepatan yang sama. Jika Indah berlari lebih cepat daripada Budi, maka titik-titik. Oke, kita rinci satu persatu dengan perbandingan lebih cepat atau lebih lambat ya. Biar gampang, teman-teman kasih pemisah. Sebelah kiri itu lebih cepat, sebelah kanan lebih lambat. Oke. Di sini yang pertama, pernyataan pertama, Budi lebih cepat daripada Ari. Oke. Budi lebih cepat daripada Ari. Indah berlari lebih lambat daripada Dina. Biar gampang, kita balik aja pernyataan ini. Atau Dina lebih cepat daripada Indah. Jadi sama-sama lebih cepat ya. Jadi Dina sebelah kiri lebih cepat daripada Indah. Oke. Pernyataan yang kedua, Sinta berlari lebih lambat daripada Ari. Atau kita balik lagi, Ari lebih cepat daripada Sinta. Nah, kita masukkan aja dalam pernyataan yang pertama nih. Ari lebih cepat daripada Sinta. Berarti Ari sebelah kirinya Sinta. Oke. Tidak ada yang berlari dengan kecepatan yang sama. Terus pertanyaannya, jika Indah berlari lebih cepat daripada Budi, Indah lebih cepat daripada Budi, berarti Indah itu sebelah kirinya Budi. Benar ya? Indah. Berarti sebelah kirinya lagi adalah Dina.
Berarti urutannya adalah Dina, Indah, Budi, Ari, dan Sinta. Terus kita masuk ke opsi mana yang lebih tepat. Budi lebih cepat daripada Dina. Budi sebelah kanannya Dina, berarti lebih lambat. Berarti salah. Oke. Dina lebih lambat daripada Ari. Dina lebih lambat daripada Ari. Dina sebelah kirinya, harusnya Dina lebih cepat daripada Ari. Berarti salah. Dina lebih cepat daripada Sinta. Dina sebelah kirinya Sinta, berarti Dina lebih cepat. Benar. Oke, jawabannya sementara C. Kita lihat dulu yang D. Ari lebih lambat daripada Sinta. Ari lebih lambat daripada Sinta. Harusnya lebih cepat ya, karena Ari itu sebelah kirinya. Terus Budi lebih lambat daripada Sinta. Budi lebih lambat daripada Sinta. Budi sebelah kanannya, sebelah kirinya Sinta, harusnya lebih cepat. Berarti salah. Oke, jawabannya yang paling cepat adalah C. Oke. Kita klik dulu. Untuk lanjut soal nomor 10. Semua gunung berbatu dan menjulang. Anda berada di tempat yang tidak berbatu dan tidak menjulang. Jadi pernyataan atau kesimpulan yang tepat adalah Anda bukan berada di gunung. Karena Anda bukan atau tidak berada di tempat yang berbatu dan tidak menjulang. Jawabannya C ya. Sorry. Oke, jawabannya adalah C. Jadi di sini teman-teman harus tahu sesuatu yang berbatu dan menjulang itu adalah gunung. Sedangkan Anda tidak berada di sesuatu yang tidak berbatu atau tidak menjulang. Berarti Anda tidak berada di gunung. Jawabannya C ya. Oke, lanjut soal nomor 11. Sama. Sepatu merah lebih bagus dari sepatu hitam. Sepatu yang lebih bagus harganya lebih mahal dan banyak dibeli orang. Kesimpulannya adalah di sini lebih bagus, sepatu yang lebih bagus. Atau dengan kata lain adalah sepatu merah. Ya. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, tinggal kita lanjutkan, sepatu merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya mahal. Atau sepatu merah harganya lebih mahal dan banyak dibeli orang. Jawabannya adalah D ya, paling tepat. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 12. Semua negara berkembang masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Indonesia adalah negara berkembang. Jadi kita bisa simpulkan di sini negara berkembangnya kita coret. Berarti kita simpulkan Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Jawabannya adalah E ya. Oke. Untuk soal nomor 13, sebuah sekolah dasar hari pertama tahun ajaran mempunyai 612 murid. Ini tahun pertama. Selama tahun ajaran, 31 siswa atau murid pindah ke sekolah lain. Jika pada akhir tahun ajaran sekolah tersebut mempunyai 654 murid, ini adalah jumlah total muridnya. Berapakah murid baru yang masuk selama tahun ajaran? Jadi ada yang namanya murid pertama di awal tahun, terus pertambahannya berapa, terus pengeluarannya atau murid yang keluar pada tahun berjalan. Atau kalau misalkan kita buatkan dalam formula, yaitu 654, yaitu jumlah total murid keseluruhan, sama dengan 612, yaitu murid pertama atau di awal tahun, ditambah dengan jumlah murid yang masuk atau X, ini yang ditanyakan, dikurangi dengan jumlah murid yang keluar, yaitu 31. Kalau misalkan kita pindahkan ya, 654, dikurangin 612, ditambah 31, pindah sebelah kiri ya. Jadi simbolnya yang tadinya plus jadi minus, yang minus jadi plus. Hasilnya adalah 73. Oke. Untuk soal selanjutnya, yaitu deret.
Kalau misalkan kita perhatikan di sini, teman-teman, kita ketahui ada 2 pengulangan huruf. Jadi nggak perlu kita hitung dulu C itu huruf keberapa, A huruf keberapa, E huruf keberapa, G huruf keberapa, dan seterusnya. Karena di sini sudah jelas, di sini ada pengulangan huruf yang sama, yaitu CC, terus II. Jadi kemungkinan 2 angka di tengah ini adalah pengulangan juga, yaitu E dan E, G dan G. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Huruf kedua dihilangkan, huruf selanjutnya diulang. Oke. Lanjut ya. Untuk soal nomor 15, polanya adalah 8, 12, 15, 12, 18. Di sini kita kalau misalkan sekilas bisa kita ketahui nih. 12 ke 15, 15 ke 18. Itu mempunyai pola yang sama, yaitu ditambahkan dengan 3. Ditambah dengan 3. Jadi kemungkinan angka selanjutnya adalah ditambahkan dengan 3, yaitu 21. Nah, untuk angka sebelumnya, kita lihat dulu. Ini ditambah 2, ini ditambah 2. Berarti di sini adalah ditambah 2, atau 14. Jawabannya adalah C ya, 14 dan 21. Oke, di sini udah ada pembahasannya. Untuk pola gambar. Pola yang sesuai untuk mengisi gambar berikut adalah, kita lihat dulu yang sudah mempunyai pasangan. Ya. Di sini, kita lihat lingkaran yang berarsir yang warna hitam, itu ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama-sama 6. Nah, di sini, kalau misalkan kita cerminkan konsepnya, di sini ada yang warna hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Berarti di sini juga harus jumlahnya adalah 9. Oke, untuk kotak yang dengan arsir jumlahnya 9, yaitu ada pada opsi C. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut untuk soal nomor 17. Di sini ada satu garis, terus kemudian bergeser searah jarum jam sebanyak 45 derajat. Oke, jadi tegak. Plus ada penambahan setengah garis sampai pada titik garis awal. Oke, selanjutnya bergeser 45 derajat lagi. Belum ada penambahan. Terus bergeser 45 derajat lagi, ada penambahan. Oke, melewati garis ini. Ya. Terus bergeser 45 derajat lagi, tidak ada pertambahan. Oke, berarti untuk pola selanjutnya yaitu bergeser 45 derajat lagi. Terus 45 derajat lagi, searah jarum jam. Yaitu yang paling tepat adalah menjadi seperti ini ya. Berarti adalah ini. C. Kenapa C? Karena ada penambahan garis sampai titik. Jadi hanya setengah, belum sampai full. Penambahnya setengah-setengah ya. Seperti ini, setengah menjadi tambahan 1. Oke, jawabannya adalah C ya. Kenapa D? Salah, karena D penambahan garisnya itu langsung full 1. Satu garis, bukan setengah. Sedangkan sebelumnya itu penambahannya setengah dulu. Oke, jawabannya C ya. Lanjut soal nomor 18 sampai 20. Ini soal bacaan. Oke, kalau misalkan bacanya panjang seperti ini, saya sarankan kepada teman-teman untuk langsung baca soalnya terlebih dahulu. Untuk mengetahui apa yang
ditanyakan atau apa yang dimau dari soal tersebut. Oke, kita baca pertanyaan dulu. Berikut merupakan pernyataan yang tidak benar dalam bacaan tersebut. Oke, kita cross-check satu persatu ya. Kalau seperti ini yang tidak benar. Berarti kita cross-check satu persatu dari semua opsi, yaitu beberapa orang yang positif COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, seperti halnya batuk ringan dan tidak merasa sakit. Oke, kalau misalkan kita lihat di bacaan, batuk ringan. Kita lihat kata kuncinya aja, batuk ringan, batuk ringan. Batuk ringan. Nah, di sini. Seorang yang juga terdampak jika mereka menghirup tetesan droplet dari seorang yang batuk dan mengeluarkan tetes droplet. Sorry. Nih, di sini. Hal ini terutama terjadi pada awal penyakit, karena itu sangat dimungkinkan untuk terdampak COVID-19 dari seorang yang misalnya hanya batuk ringan dan tidak merasa sakit. Oke, opsi A benar ya. Opsi A itu benar. Untuk opsi B, di antara salah satu media penularan COVID-19 yaitu melalui droplet, yaitu menghirup tetesan atau droplet dari seseorang dengan COVID-19 yang batuk atau mengeluarkan tetesan. Kita lihat droplet, kata-kata droplet. Nah, di sini nih, seorang juga dapat terdampak COVID-19 jika mereka menghirup tetesan dari seseorang COVID-19. Oke, opsi B benar juga. Kita lihat opsi, virus yang menyebabkan COVID-19 tampaknya menyebar dengan cukup sulit pada komunitas atau disebut penyebaran komunitas di beberapa wilayah geografis yang terkena dampak. Kita cari kata komunitas biar gampang ya. Nah, di sini nih ada kata komunitas. Virus yang menyebabkan COVID-19 tampaknya menyebar dengan mudah. Di sini ada perbedaan. Dengan mudah. Oke. Sedangkan opsinya itu cukup sulit. Berarti opsi yang C adalah salah. Jadi jawabannya adalah C. Oke ya. Langsung aja dijawab. Kalau misalkan teman-teman yakin dijawab, silakan langsung jawab C. Karena jelas di sini ada berbeda. Kalau yang D misalkan kita lanjut ya. Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS adalah dua contoh lain dari coronavirus yang berasal dari hewan dan kemudian menyebar ke manusia. Kita cross-check ke bacaan. Nah, di sini nih. Di sini disebutkan paragraf ini ya. Paragraf ini menyebutkan MERS dan SARS adalah dua contoh dari coronavirus yang berasal dari hewan dan kemudian menyebar ke manusia. Berarti opsi yang D benar. Opsi yang D, yang E, penyebaran komunitas berarti orang telah terinfeksi virus di suatu daerah, termasuk beberapa yang tidak yakin bagaimana atau di mana mereka terinfeksi. Kita lihat di mana dan bagaimana ya, opsi yang E. Nah, di sini ada di akhir paragraf bagaimana kita cross-check kalimatnya. Penyebaran komunitas berarti orang telah terinfeksi virus di suatu daerah, termasuk beberapa yang tidak yakin bagaimana dan di mana. Oke, tidak yakin berarti benar ya, sama. Berarti jawaban yang tidak tepat yaitu C. Oke, lanjut. Soal nomor 19. Setelah membaca bacaan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa A, perlunya upaya pemerintah dalam memutus mata rantai. Di sini tidak menyebutkan ya, kalau misalkan kita baca semuanya, di sini tidak menyebutkan hal-hal berkaitan dengan upaya pemerintah. Jadi A di sini jelas salah. Yang B, penyebaran virus tersebut sangat beraneka ragam dan sulit diidentifikasi. Tadi sempat disinggung juga bagaimana virus itu menyebar dan memberikan penularan dari satu orang ke orang lain. Jadi skip dulu lah, kita anggap benar. Terus masyarakat harus lebih peduli dengan kesehatan dan kebersihan dirinya
dan keluarga. Oke, ini juga benar juga ada berkaitan ya dengan bacaan. Korban dari pandemi ini sudah sangat banyak dan diperlukan upaya besar dari semua pihak. Di sini tidak membahas korban secara spesifik ya, jadi kurang tepat. Terus untuk yang virus corona telah menjangkit seluruh wilayah Indonesia. Di sini tidak menyebutkan atau tidak ada pernyataan yang menyebutkan hal tersebut. Mungkin benar, tapi tidak terdapat dalam pernyataan atau bacaan di atas. Jadi opsinya adalah kalau nggak B yaitu kalau nggak B yaitu C. Tapi kita lihat nih, beberapa paragraf terakhir ya. Biasanya kan kalau misalkan kesimpulan itu ada di paragraf-paragraf terakhir. Oke, sampai diketahui sampai saat ini belum diketahui berapa tahan permukaan benda. Ini menyebutkan bahwa bagaimana virus itu bertahan. Oke. Kalau yang ini terkait dengan penyebaran. Oke. Kalau yang paragraf ini juga terkait dengan bagaimana virus ini dapat menyebar dari satu orang ke orang lain. Terus di sini juga terkait dengan menyebar. Kalau ini adalah introduction atau pengenalan saja. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, ini di sini lebih menjelaskan bagaimana virus itu menyebar dengan berbagai cara dan sulit diidentifikasi. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut soal nomor 20, soal terakhir. Dalam bacaan tersebut terdapat beberapa istilah infeksi. Kata ini memiliki padanan kata, kecuali padanan ya. Yang ditanyakan adalah padanan, bukan arti. Jadi bentuk kata lain. Kalau misalkan kita lihat di persamaan kata.com ya, di sinonim dari kata infeksi itu ada beberapa, yaitu jangkitan, kontaminasi, peradangan, dan abses. Jadi opsi A itu benar, B benar, C benar, D benar, E kurang tepat. Sebenarnya berkaitan juga sih, terkena itu bisa mengarah pada infeksi ya. Karena kalau kita lihat KBBI itu infeksi itu meliputi terkena hama, kemasukan bibit penyakit, ketularan penyakit, peradangan, dan lain sebagainya. Cuma terkena di sini masih bersifat umum. Nah, jadi tidak menjelaskan secara spesifik sebagaimana yang dimaksud dengan infeksi dalam bacaan. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan adalah padanan, yaitu yang paling tepat adalah antara opsi A, B, C, D. Kecualinya yaitu E. Teman-teman nggak perlu mencari kata padanan di semua. Misalkan teman-teman mengetahui nemu kata baru, nggak perlu proses ke persamaan kata.com atau website lainnya ya. Cukup untuk mengetahui aja. Jadi lebih baik waktunya digunakan untuk menghafal sesuatu yang harus dihafal. Kalau seperti ini, saran saya tidak perlu dihafal, tapi cukup dipahamin dan banyakin latihan soal dengan jenis seperti ini. Karena tidak memastikan juga kalau misalkan kita hafal bakalan keluar di SKD nanti. Jadi sering-sering latihan soal aja, nggak perlu banyakin buka KBBI atau sinonim kata seperti ini, nggak perlu, tapi pahamin aja, banyakin latihan soal. Oke, paling yang keluar paling 1-2 lah. Oke, mungkin sampai itu aja yang bisa saya bahas untuk pretest TIU 1. Barangkali nanti ada tanggapan atau komentar, atau mungkin ada pembahasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada saya via WA, nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.